Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Zahratul Abror, dan di kesempatan kali ini kita mengangkat tema Islam dan ilmu pengetahuan. Ustadz Abi akan memaparkan pada kita pada segmentasi yang berikut ini, yaitu kesatuan antara ilmu pengetahuan dan amal. Silakan Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ungkapan yang sangat baik, karena kita ini tidak bisa dilepaskan daripada iman, lalu ilmu, lalu perbuatan. Iman yang akan mendasari dari berbagai macam amal yang kita lakukan, akan nyangkutnya amalan kita menjadi pahala di akhirat karena kita punya iman. Orang yang tidak punya beriman, orang yang tidak punya iman, sebesar apapun dia berbuat baik tidak akan pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Yang akan dihitung pahalanya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang telah melakukan ini berlaku dihitung itu apabila punya iman. Orang kafir di akhirat tidak akan dihisab. Apanya yang punya dihisab, imannya tidak ada. Bisa dipahami ayah anda bunda? Orang kafir nggak ada hisab. Lihat perkataan Ibnu Taimiyah dengan mata la hisab lil kafirin. Tidak ada hisab bagi orang kafir. Apanya perlu dihisab? Yang diuji di sekolah itu mahasiswa saja. Tapi kalaupun tinggal di sana cuma dagang, nggak dapat ujian. Iya. Tapi kalau orang mukmin syahadat diberikan apa? Diberikan apa? Namanya pahala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iman. Dengan iman perlu dengan ilmunya. Setelah punya iman, coba saya mau ibadah dengan ilmunya, maka ilmu berbagai macam yang ada, baik ilmu yang namanya fardu ain, baik ilmu yang namanya fardu kifayah, itu adalah dilahap habis oleh orang-orang mukminin mukminat. Selesaikan kedokteran, ya, pertahananlah, ataupun ilmu jadi seperti apa, itu adalah yang namanya ilmu fardu kifayah. Tapi fardu ain, salat, puasa, haji, zakat, itu adalah fardu ain yang harus dipelajari. Dan sampai sekarang ini, astagfirullah, banyak orang yang kita jumpai gagal di dalam memahami syariat Islam. Padahal yang dibaca Al-Quran, misalnya dengan mengatakan laki-laki boleh nikah laki-laki, perempuan boleh nikah dengan perempuan. Pernah ada cerita itu? Pernah? Dan itu bukan cerita beneran, orang itu berbicara seperti itu dan diamini dan dibenarkan oleh beberapa orang juga. Astagfirullah, itu gagal dalam memahami apa sebuah hub yang ada di dalam Al-Quran. Babi itu adalah tidak haram, yang diharamkan itu begini. Kenapa? Dia ini mengedepankan ilmunya tanpa ada iman. Maka iman dulu, baru otak untuk mengejar ilmu yang ada. Iman. Setelah iman kuat, baru ilmunya. Setelah ada ilmunya, baru berjalan dan baru bergerak dan baru beraktivitas. Dalam Sahihul Bukhari dengan jelas mengatakan, al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmunya dulu sebelum Anda bergerak atau sebelum berbicara. Subhanallah. Ibu bapak mau bikin donat, nggak tahu ilmunya, jadi apa tidak? Malah jadi bakso nanti. Subhanallah. Kenapa dia nggak tahu ilmunya? Maka dengan mengatakan ilmu baru amal, punten ilmu punten iman, ilmu baru apa? Amal. Al-Quran cukup indah gaya bahasanya. Lihat, dengan mengatakan alam taro kaifa daraballahu masalan. Lihat bagaimana perumpamaan ini. Kalimaton thayyibah, ini kalimaton thayyibah ini adalah kalimat yang paling indah, yang baik adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kalimat thayyibah yang ada dalam Al-Quran. Perkataan para alim ulama itu kasyajaratin thayyibah, seperti kasyajaratin thayyibah, itu seperti pohon yang baik. Lihat, dengan mengatakan asluha sabitun, akarnya tetap, imannya itu tetap. Iman itu ibarat akar yang ada di dalam. Iya, selanjutnya wa far'uha fis sama, lalu yang namanya dahannya, pohonnya terus menjulang ke atas. Mau jadi apapun kita dan keturunan kita, kalau seandainya ada imannya, tenang, kokoh. Mau dimanapun anak kita, cucu kita belajar, kalau imannya kuat, tenang. Subhanallah. Itu seperti syajarah thayyibah, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Terus punten, tu'ti ukulaha kullahin,
tu'ti ukulaha kullahin. Artinya apa? Memberi manfaat kepada orang lain dengan buah yang didapatinya. Buah itu adalah hasil amalan orang-orang yang berilmu. Ilmu itu ibarat dahannya, ibarat dedaunannya yang dapat merindangkan orang yang duduk di bawahnya. Subhanallah, semakin pohon itu lebat, semakin orang suka duduk di bawahnya. Semakin orang itu berilmu, semakin orang dekat di tengahnya. Orang mendekat karena senang. Ibu kalau lagi panas, dekat pohon yang sangat rindang, senang apa? Subhanallah, begitulah. Ketika dalam situasi apapun yang datang itu didatangi orang berilmu. Subhanallah, seperti itu. Karena apa? Itulah nyamannya dan indahnya ketika kita berdekatan dengan orang yang berilmu. Dengan menyebutkan iman terlebih dahulu, baru cari ilmunya. Setelah didapatkan ilmunya, yuk amalkan, kerjakan dengan ilmu yang ada, maka hasilnya akan didapatkan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Hasil ilmu yang ada, tapi diawalinya dengan apa tadi? Iman. Jadi dokter yang beriman, Masya Allah. Jadi profesor yang beriman, Masya Allah. Jadi apa lagi? Jadi ABRI, jadi tentara, dimanapun tugasnya, jadi hakim, jadi apapun, kalau dia seorang yang beriman, tenang, asluha sabit. Ini dia, sabit, asluha sabit, tetap kokoh. Mau jadi apapun dia, setinggi apapun, kalau imannya kuat, tenang. Bahkan apa? Akan mengayomi masyarakat, akan mencintai siapapun yang di sekelilingnya. Nggak ada ini pohon yang begitu rindang, tiba-tiba ada yang lewat di sini, awas saya nggak mau ke sana, di sini aja biar dia kepanasan. Nggak ada. Pohon tetap saja begitu. Siapapun ayo datang. Subhanallah, dirangkulnya dengan cinta, dihadapinya dengan cinta. Itulah ketika ketemu dengan orang berilmu, lalu beramal dengan indah, semua orang akan merasakan keindahannya. Lihat perumpamaan yang indah yang disampaikan dalam Al-Quran. Beberapa mufassirin mengatakan, gambaran yang indah, yang kokoh dan kuat, iman bagaikan akar, pohon dan rindangnya dedaunan bagaikan ilmu, lalu buahnya bagaikan amalan yang telah kita lakukan. Subhanallah. Setelah itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Manusia diberikan kenikmatan 3 oleh Allah. Manusia, 1, diberikan nikmat akal, Masya Allah. Yang kedua, diberikan nikmat agama. Dan yang ketiga, diberikan nikmat untuk memilih. Subhanallah, diberikan nikmat untuk memilih. Ayo, mau kafir apa mau mukmin, mau saleh mau tidak, maka dibebaskan. Silakan, la ikraha fid din. Tapi diberikan apa tadi? Modal. Diberikan modal akal, diberikan modal agama. Setelah itu silahkan untuk memilih, mau milih kemana. Semoga kita bisa memilih di jalan yang benar, yang Allah ridhai, dan selalu menjadikan kita orang yang taqarrub dan dekat dengan sang cipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Subhanallah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Dan itulah tadi sebuah kenikmatan yang barangkali selama ini kita lupakan. Kita sesungguhnya diharapkan untuk terus memelihara, sehingga yang Allah nyatakan tadi, keuntungan kita menjadi orang yang beriman dan berislam adalah mendapatkan dua-duanya, yaitu antara dunia dan akhirat, insya Allah. Nah pemirsa, di segmentasi selanjutnya, seperti yang telah kita janjikan saya nanti, untuk memperdalam tema kita akan menghadirkan yaitu ahli geologi dari LIPI, Bapak Edi Prasetyo Utomo, yang insya Allah nanti kita akan mencoba untuk mentadabur bagaimanakah kita semestinya bersahabat dengan alam semesta ini yang juga ciptaan Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.